Saudara yang kasih sama Tuhan, kita kembali lagi dalam Matius pasal 23. Kita perlu bertanya, apakah saya hanya beragama saja, ataukah saya mengenal Tuhan? Dan ketika kita mulai mengenal Tuhan, maka kita jangan stop. Tuhan tidak ingin kita hanya mengenal Dia, oh sampai di situ saja. Oke, saya kenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, saya tahu Dia juru selamat. Stop sampai sana. Karena Tuhan telah menyingkapkan begitu banyak tentang dirinya di dalam firman. Oleh karena itu kita perlu mengenal Dia makin dalam dan makin dalam lagi. Karena ada banyak penyimpangan, ada banyak orang bilang Tuhan begini, Tuhan begitu, yang salah. Tuhan tidak ingin kita kacau memahami Dia, kacau memahami program Dia, apa yang Dia ingin kita lakukan pada saat ini. Bagaimana kita harus berkumpul, bagaimana kita harus bergereja dan sebagainya. Tuhan singkapkan itu adalah bagian dari mengenal Dia. Apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka, itu adalah bagian dari mengenal Tuhan. Dan kita harus mengasihi kebenaran. Kalau tidak, kita dalam bahaya untuk dikacaukan. Tapi coba kita lihat lagi di sini. Itulah ayat yang ke-15, saudara. Kita balik ke Matius pasal 23 ayat yang ke-15. Dikatakan, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk membuat satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah hal itu terjadi, kamu menjadikan dia 2 kali lebih pantas masuk neraka daripada kamu sendiri. Saudara, bukan saja kalau seseorang tidak mengenal kebenaran, dia bisa membinasakan dirinya sendiri. Dia bahkan bisa membinasakan orang lain. Tadi Tuhan Yesus bilang, kalian sudah tidak mau masuk pintu kerajaan sorga, terus kalian halang-halangi orang. Dengan berdiri di depan pintu tapi nggak masuk, orang lain nggak bisa masuk. Ini satu gambaran, satu metafora. Nah, orang mau masuk, dia berdiri di pintu. Masuk nggak ya? Masuk nggak ya? Sementara orang lain di belakang, ayo masuk dong. Enggak, saya di sini aja terus. Jadi orang lain tidak bisa masuk. Dan ketika kita tidak mengenal kebenaran, tidak mengetahui kebenaran, kita bukan saja membahayakan diri kita sendiri, kita membahayakan orang lain. Kita bisa membinasakan orang lain. Banyak orang aktif dalam agamanya, aktif dalam kepercayaannya dan lain sebagainya. Tapi ketika itu tidak sesuai kebenaran, maka apa yang kita lakukan? Seperti orang Yahudi yang Yesus bilang, kamu giat menjadikan orang pengikutmu. Kamu tarik orang masuk ke dalam agamamu, ke dalam gerejamu dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu tidak mengenal kebenaran, kalau agamamu, kalau gerejamu bukan didasarkan pada kebenaran, bukankah kamu menambah orang yang binasa kalau begitu? Oh saudara, oleh karena itu, sebelum kita aktif, boleh nggak aktif untuk Tuhan? Oh sangat boleh, bukan hanya boleh. Itu hal yang penting. Sebelum kita giat, kita pastikan diri kita berada di dalam kebenaran. Dan setelah kita berada dalam kebenaran, baru kita giat untuk Tuhan.